Ya. Mungkin ada persoalan di kalangan ASN. ASN ini gini Bang, dibandingkan masyarakat umum, gajinya setiap tahun naiknya jelas. Relatif lebih sejahtera. Sehingga muncullah isu-isu bahwa ASN ini punya kesempatan dia untuk berpoligami ketika dia udah jabatannya tinggi. Perselingkuhan, perceraian, dan kemudian perseteruan keluarga banyak di kalangan ini. Tentunya ini akan mengganggu kerja. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Halo para laki-laki soleh, halo para buaya darat, halo para buaya cinta. Berikut ini adalah grafis tentang syarat-syarat untuk poligami. Ya, izin poligami tidak diberikan apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh ASN terkait, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat. Akal sehat apa itu? Berpotensi mengganggu tugas kedinasan, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini kok terlalu umum ini Pak? Bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana Pak? Di mana izin mau poligami bertentangan dengan akal sehat? Kalau istri keduanya cantik banget, itu mah akal sehat gitu. Gimana Pak? Pertama, ini aturan dari mana? Ini kan aturan dari Pergub ya? Pergub ya? Ya, aturan dari Pergub. Tentunya jangan nanya ke saya Bang, yang ngeluarin Pergub kan. Ya, analisa Bapak. Ya, tetapi masuk di akal nggak peraturan ini? Kalau saya lihat izin poligami ini sebenarnya sudah cukup jelas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 perkawinan. Jadi sebenarnya ini sebetulnya hanya mengulang saja. Saya kira saya tidak paham yang nomor 3 itu dengan akal sehat ya. Tapi saya kira harusnya izin poligami atau tidak seseorang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dimana ini memang menarik, undang-undang ini menarik Bang. Kenapa? Karena kita ini menganut masing-masing agama punya cara perkawinan sendiri. Dan dalam hal ini ketika kita bicara poligami sebenarnya dimaksudkan adalah agama Islam. Sedangkan di agama yang lain tidak begitu tegas diatur ya. Misalkan di Kristen tidak boleh bahkan tidak boleh cerai, malah tidak boleh cerai, hanya hidup. satu seumur hidup. Makanya cara yang lain. Hidup, ya. Maksud saya undang-undang ini mengatur kita punya beragam aturan tentang perkawinan itu. Kemudian dibuatlah undang-undangnya di mana masing-masing agama punya kebiasaan, punya apa istilahnya tradisi yang negara akui. Nah, persoalannya adalah ketika ini masuk ke ranah ASN. Kan kalau Undang-Undang Nomor 174 itu berlaku untuk semua warga negara. Seluruh. Nah, sekarang orang ASN bertanya, lah saya bisa dong berpoligami? Cuma semakin kan semakin bisa kan? Negara menurut saya dalam Pergub ini sebetulnya ingin mengatur sesuatu yang mungkin tidak terlalu ketat. Mungkin ada persoalan di kalangan ASN. ASN ini gini Bang, dibandingkan masyarakat umum, gajinya setiap tahun naiknya jelas. Relatif lebih sejahtera. Sehingga muncullah isu-isu bahwa ASN ini punya kesempatan dia untuk berpoligami ketika dia udah jabatannya tinggi. Perselingkuhan, perceraian, dan kemudian perseteruan keluarga banyak di kalangan ini. Tentunya ini akan mengganggu kerja ASN. Jadi daripada mengganggu kerja, gubernur bilang, gue dukung deh, lu nikah lagi gitu. Makanya Pergub ini sebenarnya perlu komunikasi yang bagus. Karena Pergub ini seolah-olah kalau dibaca di masyarakat dan Abang juga narasikan, seolah-olah menggiring orang untuk ayo dong berpoligami, tapi ada syaratnya. Sebenarnya kebalikan. Dengan syarat Pergub ini, orang ASN kalau berpoligami jadi makin berat. Kenapa? Harus izin istri pertama. Itu undang-undang. Harus masuk ke Dewan Pertimbangan. Nanti ada juga izin pengadilan. Sekarang kalau misalkan dia harus disidang di Dewan Pertimbangan poligami atau tidak, lelaki mana yang mau disidang atas keputusan pribadinya? Artinya dia bilang kalau dia ASN DKI dengan aturan begini, udah capek kita berpoligami dengan aturannya, mendingan tidak. Kawin siri aja. Kalau kawin siri atau tidak kan nggak boleh ASN kawin siri. Dalam arti kebirokrasian. Kan mereka nggak boleh kawin siri. Kalau boleh ketahuan. Iya, kalau ketahuan kan ada hukuman. Buat ASN itu. Makanya saya kira ini sebenarnya untuk memperketat. Kalau ASN yang baca ini dia akan berpikir 2-3 kali dibandingkan sebelum ada. Jadi menurut Anda peraturan gubernur ini justru untuk menekan angka kawin poligami? Menekan poligami yang kemudian menimbulkan
kinerja ASN pelayanan publiknya jadi bermasalah. Oke. Bukannya lebih lancar kalau kita punya istri muda? Ya, tergantung orang ya. Tapi saya kira begini, yang menjadi pertanyaan saya adalah di dalam pengantar Pergub itu juga diterangkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri ini untuk melindungi ASN dan keluarganya, Pergub ini. Kenapa dilindungi? Bukan, persoalan saya begini, kenapa yang hanya dilindungi DKI saja? Ini kan aturan Gubernur DKI. Ya. Kenapa nggak diangkat jadi peraturan Menteri Dalam Negeri misalkan? Seluruh Indonesia. Jadi ada satu historical yang agak aneh sebetulnya. Kenapa kok tiba-tiba tadi Pak Dewan DPRD mengatakan tidak ada konsultasi. Ya. Muncul tiba-tiba di bulan pekan kemarin, Januari. Ya. Tidak ada diskusi masyarakat juga. Ya. Dan kalau kita ingin bicara public policy-nya seluruh Indonesia melindungi ASN, kan seharusnya seluruh ASN. Benar. Berapa persen ASN di DKI dibandingkan seluruh Indonesia? Kan kecil. Loh, kenapa yang dilindungi mereka yang lain tidak? Nah, itu jadi pertanyaan publiknya. Anda setuju nggak bahwa ASN itu terang-terangan diizinkan boleh poligami? Bukan setuju atau tidak, Bang. Ini undang-undangnya sudah 40 tahun yang lalu. Boleh. Boleh. Ya. Nah, kalau kemudian ASN nggak boleh, kan ASN akan bertanya, lah saya kan warga negara juga. Ya. Tidak adil kan? Jadi tetapi ada persoalan dia punya tugas kenegaraan, tugas pelayanan publik, makanya diatur. Saya kira pengaturan itu sih sah-sah saja. Tetapi saya tidak dalam kapasitas setuju atau tidak. Saya hanya ingin mengkritisi satu, aturan seperti ini yang ketat ini butuh pengawasan. Nah sekarang siapa yang ngawasin? Atasan langsung. Yang tadi abang bilang kawin siri. Lah emang atasan tahu segalanya? Artinya undang-undang yang ketat seperti ini, Pergub yang ketat seperti ini juga tidak akan workable kalau nggak ada pengawasan. Artinya nanti yang dikhawatirkan ASN tidak punya istri dua, dia punya istri dua dengan cara yang lain. Akhirnya mengganggu juga ASN-nya. Makanya ini harus dibuat diskusi publik supaya mengatur kita ini pengen punya ASN kayak gimana sih standarnya. Kan ASN harus jadi teladan dong di masyarakat. Pertanyaannya, Anda kan ahli kebijakan publik. Kenapa hanya suami yang boleh punya istri lebih dari satu? Sebaliknya kenapa suami yang punya suami lebih dari satu, istri punya lebih dari satu? Ya, itu Anda kan, setuju nggak? Itu kan kembali lagi kepada undang-undang pernikahan di mana perlu nggak dibikin undang-undang? Di mana di dalam tradisi kita agama yang ada di Indonesia ini perempuan tidak bisa poliandri. Tetapi laki-laki bisa poligami. Nah, kalau misalkan mau dirubah itu tradisinya harus dirubah. Gimana Ibu Andi? Ya, apakah itu diskriminasi? Kami cowok-cowok ini boleh punya bini banyak, sementara cewek nggak boleh. Walaupun cowoknya sudah malfunction, sudah nggak berfungsi organ tubuhnya gitu loh. Gimana Pak? Ketika cinta pudar tidak ada sebetulnya daya dari pihak lain kecuali pihak-pihak yang memiliki relasi itu. Jadi diskusi hari ini sebetulnya menurut saya lebih baik tidak tentang kalau begitu berarti perempuan yang menolak ini pengen poliandri. Bukan itu persoalannya. Dan juga bukan boleh tidak, karena diskusi itu kemudian dia menjadi kontraproduktif. Kita semua ingin keluarga di Indonesia itu utuh. Kita ingin orang masuk ke dalam pernikahan dengan itikat yang baik membangun keluarganya. Dan karena itu kita semua perlu memastikan bahwa ada upaya untuk menyelenggarakan pernikahan yang baik. Nah, tapi kalau kami melihat dari data di Komnas Perempuan, 3.000-an kasus yang dilaporkan Komnas Perempuan, setengah lebih itu adalah kekerasan yang diakibatkan oleh kekerasan psikis yang sebagian besarnya adalah urusan tentang kawin-mawin ini. Yang istrinya tercatat, yang tidak tercatat, yang istri pertamanya mengadu, istri kedua, ketiga mengadu, semuanya terjadi. Atau juga lebih 16%-nya itu adalah kasus-kasus di mana ditelantarkan. Sebagiannya juga karena memiliki keluarga yang lain. Karena itu sangat penting untuk membahas tentang boleh tidak memiliki istri lebih dari satu bersamaan dengan KUHP tentang pasal kejahatan terhadap perkawinan. Ketika orang dengan sengaja menyembunyikan alasan yang sah untuk melakukan perkawinan karena perkawinan sah sebelumnya. Termasuk atas adanya atau tidak izin dari istri atau istri-istri dan penetapan pengadilan. Karena itulah kami sebetulnya mendorong setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 itu, betul undang-undang perkawinan sudah 40 tahun. Mari kita review sama-sama. Jangan-jangan celah yang diberikan untuk melakukan
istri lebih dari satu ini sudah terlalu longgar. Karena itu bagaimana kita memperketatnya. Tujuannya semata-mata adalah untuk melindungi orang-orang yang paling rentan dari situ. Yaitu siapa? Yaitu perempuan dan anak. Karena itu di dalam PP, baik PP 10 tahun 83, PP 45 tahun 90 yang diterjemahkan di dalam Pergub ini juga mengatur soal perceraian. Di mana dinyatakan nafkah terhadap istri akibat suami beristri lebih dari satu perceraiannya, itu termasuk yang diatur dia boleh dapat setengah atau dia boleh dapat sepertiga. Itu bukan norma baru, itu norma yang ada di dalam peraturan yang lebih tinggi dibandingkan Pergub itu.